Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Walladzina tawangake kadzdzabu kang menciptakan sapa alladzina bi ayatina ing pira-pira ayat itu. Ayat Quran tegese dicetakno ing Quran. Min ahli Makkah saking ahli Makkah. Iku sanad tadriji. Iku bakal nguji atau bakal nopo. Nyicil neston tidak diuji sing arahe disiksa. Engton rumeng alladzina. Nak urung tegese ngalap sapa engton rumeng alladzina qalilan hari iki. Minahai pula ya alamuna sanging sekiranya orang ngerti sopo ahli Makkah. Wa dilakum lam ngekei tempat waktu insun, ngekei ikat nopong. Nyerantai insun terus suruh mana nih nopong. Ngekei waktu insun lalu lari sampai Makkah. Umah dilu, jadi ngekei waktu insun dulu ahli Makkah. Utawa amhilu sami letak sifat sami umah hidup kami amhilu. Inna kesi tak temene rekod beliau di kemati dan buku atesa itu dengan sesuatu. Lalu kau urai sosken, atau urai sosken, ibendung mengkokai. Awalan data perkaruan atau aku bermikir sopo kafir Mekah. Supaya kamu mongko ngerti sopo kafir Mekah. Ma bisa iblis. Ma bisa iblis. Orang itu tetap tinggal kancane kafir Mekah. Rupane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu minjinat, saking wong sing kerasukan jin, kerasukan penyakit ikan, juga penyakit ikan. Ini dua orang Muhammad yang mau bagi orang Muhammad. Iku ilahan dirun kecuali dat sing meringat wong sing meringat mungkin dengan jelas. Bagi tinggal di kan jelas fungsi oleh yang memiliki peringatan. Awalnya guru atau aku bernilai sobat kafir Mekah, tapi kira-kira orang kafir Sima Kuti Samawati ing dalam kerajaan Biro-Biro Langit, Kuti Samawati. Tegese kerajaan Biro-Biro Langit wal ardilan. Wa ma khalaqallahu min syai'in. Wa ma khalaqallahu. Wa ma lan dalam perkara khalaqa ingkang nyiptakno sapa Allah min syai'in saking wujud sing ganti yang wujud. Gaya nanti jauh jadi jelas no lima maring ma pelakau mayu pano kok saya ini. Pada itu mau menggali istilah soal kafir Mekah di kelawan di lama pelakau ala kudroti suami. Yang atasnya kemampuan dan menciptakan sesuatu wakdani yang dihilang ke wakdaniannya mak Allah. Wafi an ada ayatuna atau kita rokajan. Wafi anak salah yang dalam yang terpakai anak rugi hasilnya para kuasa iku mana? Apa ayat kuna yang kau nak ikut taruh ke teman-teman para? Apa ayat kuna yang kau nak saan keadaan ikut taruh ke teman-teman para? Ekor berkaitan para kuasa yang rumah dari kafir Mekah atau dari tiang kata. Para itu memperkemati toko kafir Mekah tapi tiang kata kufaran hari kafir. Para siru memperkemati toko kufar ilan nari maring roh. Baik bagi nak belum mikir baik bagi mongko sebagai kepanjangan sopo wong kafir di 555. Fabi ayi hati tinggal ini. Maka dine hati dine pembicaraan atau aturan gak dari Quran ini menerima sopo. Maju di dalam mandi sapare wong itu punya tak nota Allah. Kalau yang orang tinggi ini mau kita udah mulai dari bumi itu yang dijamin. Wajah guna membantu apa bumi kufar, pilihan bandung, wajah guna wajah ma'arofi semertani opak, istinapan krono kata istinap. Wajah milang kawat terjadi, jimboten wajah guna di wajah guna. Atpan krono dan atapno ala mahal 5 yang atasnya mahal 5 korok dan pada. Allah membantu orang kafir di kufian ini dalam kesesat saat ada orang kafir. Yang menggunakan hal ini sendiri atau kufar. Saya tahu bagaimana cara itu sebuah kufar ayuran krono ini. Ya selalu nak anita, mungkin itu Bismillahirrahmanirrahim. Kata kunci ayat ini.
Sana tadi dihubungi saya pula ya. Sisi itu nanti gini ada topik. Ada 4 kategori yang masuk nih keajaiban. Itu untuk nabi disebut mukjizat. Jadi sesuatu yang tidak umum ya, atau dianggap sesuatu yang langka. Amron khoribun bilang. Itu kalau untuk para nabi disebut mukjizat. Untuk para wali disebut karomah atau keramat. Terus untuk orang mukmin disebut ma'unah. Terus untuk orang kafir disebut istidraj. Istidraj itu satu bentuk nikmat misal sesaat, tapi sesaat yang menipu. Itu istidraj. Nah, sesaat yang menipu itu bisa bentuknya materi atau pemikiran. Materi itu misalnya begini. Abu Jahal juga, Abu Lahab juga. Abi Sufyan juga. Sementara Nabi Muhammad yang mengklaim, yang mendakwahkan diri sebagai Nabi, wis melarat, tertindak, terluntar. Ini cerita periode Makkiyah, periode apa? Dengan 2 fakta yang beda jauh ini. Kemudian cara berpikir Abu Jahal Abu Lahab, aku itu nahnu aktsaru amwal wa aulad, wa ma nahnu bimu'ad. Mat, kita itu berhak untuk ridhanya Allah. Buktinya aku uripku makmur. Uripku terhormat. Berarti kita yang kekasih Allah, mergo ciri utama kekasih itu dirumati kekasih. Lah kowe ra dirumah pengira. Wong kowe maknane kangen. Itu jenis istidraj. Satu pola kenikmatan yaitu kemapanan sosial, kemapanan ekonomi. Kemudian ini dipakai perangkat untuk ngamati bahwa itu bukti diridani. Sing lagi kira terlunta-lunta bukti ra diurusi. Keadaan ini yang menipu Abu Jahal DS sehingga tidak ngakui kebenaran Muhammad. Nah Muhammad itu benar, mestinya udah terang itu. Nah Muhammad kekasih Allah, mestinya udah terang orang. Itu jenis sanad statistik min haitsu la ya'lamun. Wa umli lagu itu hanya sesaat, nanti rubah. Jadi setelah 10 tahun periode Makkiyah ada periode Madaniyah. Di mana keadaan berbalik. Tahu saya periode 40 maka. Ini itu jenis istidraj. Wow, istidraj itu bisa materi, bisa pemikiran. Lah yang paling repot itu kalau istidraj juga menghindari umat Islam karena model pemikiran tadi. Ya model apa? Pemikiran. Jadi misalnya kita ditegur. Ya kayak alumni pondok dan semuri ke mapan terus juga dari nampak terus cenggera terluntar-luntar dari ilmu apa nampak itu saat itu kira dikomentari padahal yang juga dengan duit subhat dengan duit proposal kecewa juga mau duit apa itu Lapal itu, yang tapi itu, yang proposal itu kecewa itu apa? Juga niku memang masalah gitu ya. Nah, ukuran begitu itu memang semenjak dulu Mas. Sebab itu di Quran diulang-ulang. Setiap kali orang kafir dikatakan sesat mesti jawabnya nahnu aktsaru amwala wa kita ini kan hartanya banyak. Kita ini anak turunnya juga makmur. Berarti kita yang diridani Allah. Bukan Muhammad yang untuk mencuci diri sendiri saja susah. Kalau dia kekasih Allah, mestinya tidak dibiarkan terlalu. Karena tidak mungkin al-hadis yu'adibu hadibah. Nah, pola itu berkelanjutan. Termasuk pola ini pemikiran. Ya kan, nanti akhirnya diwaris tengah dari pengiran. Mengenai ulama itu diwaris tengah. Enggak omongan ragu bener. Belum ragu, ngadepi wong tengah. Wong ngomong sini, tujuh diwaris dari sini. Akhirnya nanti diwaris pengiran. Ini adalah jadi, mereka nganggap panjang kekasih pengiran, dia kan mati. Fataman naul mauta dituntut nopo. Paham ya? Fataman naul mauta dituntut itu dulu dipakai untuk polemik. Wong kafe Mekah, wong Yahudi. Nak panjang gue ngeklaim kekasih Allah. Lah gue ngerti nak kekasih Allah ketemu pengiran harus mati. Yo gue nak apa mati. Fataman naul mauta dituntut nopo. Paham? Mulanya segede surat Jumat diterangno
Wong-wong Yahudi itu ngeklaim sebagai kekasih Allah. Nak panjang mereka meyakini kekasih Allah, mestinya nggak takut kematian. Mergo dengan kematian berarti lebih cepat ketemu. Wong seneng Allah kok wedi. Nanti dari Quran, pertama nawul mau dari tundum. Akhirnya kan Nabi diwaris pengeran. Bisa itu wong Yahudi, wong kafir makanan. Karena panjang kue seneng pengeran, kue seneng mas. Ibu lewala ya taman nawul nawul. Mereka adalah orang-orang yang paling tidak siap. Nah, itu kan paradok dari seneng pengeran. Tapi orang siap ketemu wong yang seneng gitu. Baru-baru lewat kemam. Lalu yang terkenal dengan apa sih tembak dunia begitu. Jadi itu jenis konsekuensi. Artinya mulai senang mengira apa sih tembak, terdapat di kutub privasi, orang tanahnya, itu tetap dunia. Itu keren, gue bener orang keren. Itu orang bener gue salah juga kok. Keren. Artinya itu konsekuensi. Kalau dia sudah senang juga, dia jangan sampai apa? Kalau istilah Quran ngeleceh ya begitu. Kalau kamu tenang Tuhan ya pataman nawul apa? Enggak suka orangnya pola itu begitu. Semenjak dulu kalau sudah polemik tentang samawi, ini orang tenang. Semenjak dulu kalau sudah polemik menduga kehendak langit, yang diridani Allah itu mesti melebatkan institusi agama atau sarana-sarana. Dan sarana agama itu digunakan itu untuk menjawab keraguan tentang yang dikehendaki langit itu kayak. Mengenai pulau cerita, pulau itu mulai balik masuk. Saya itu termasuk ulama yang tidak fanatik haji. Memang haji itu wajib bagaimana, tapi sebetulnya yang lebih wajib adalah kita berpikir secara waras. Ini cara berpikir tentang Tuhan itu waras, ma'rifatullah. Sebab dulu Ka'bah sebagai institusi agama paling sakral. Itu dulu yang menguasai Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sehingga saat mereka mulai ragu, yang benar kita Muhammad, ini Abu Jahal itu ya ta'al lalu di asari Ka'bah. Jadi kiswai Ka'bah itu bisa tulis Abu Jahal. Sorotan ini bisa sumpah kosong. Wa iqalu wa'umma inkana hadha wal haqqa min indika fa'amtir alina tijaratan dan sa'fa al-ustina bi'adabi. Ya Allah, kula bersaksi demi Ka'bah ini. Kula apa Muhammad yang benar. Kiri utama yang salah, ini diudari waktu saking langit. Paham fir'alina hidarotan, nak pancen kula yang salah. Kula siap dihujani batu dari langit. Alisina bi'adabin, atau jenengan besok. Jadi, gentle kan Abu Jahal. Dia punya keraguan langit, dia berani menantang langit. Sampai ayat wa maka Allah di azizahum wa antara Allah. Sehingga Ka'bah itu semenjak dulu dipakai. Ya dari institusi agama yang kemudian cara berkomunikasi dengan Tuhan lewat Ka'bah. Jadi ini bukan dengan Muhammad Syamba, jadi buat Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Ini juga termasuk istidrak. Karena mereka menguasai Ka'bah, kemudian mereka merasa benar sendiri. Sampai akhirnya nanya Muhammad, nanya Ali. Mas Ali, dari toko kau yang benar. Ciri utama yang benar kan para kakak. Kau diterbit rasa kau kakak. Enggak di pemilih Medina, di pemilih jalan-jalan. Nah kira begini untuk itikaf yang begini Pak. Sampai akhirnya ayat turun. Aja'al tunsiko ya al-haji wa ibarat al-masjidil haram. Kaman al-ala bilai wa jamil asri wa jahadari. Sabilillah la yang tahu na'in. Apa mereka mengira kalau yang rumah Ka'bah, rumah mau haji, kemudian mereka lebih terhormat dibanding orang-orang yang melakukan iman tidak lain tahu naik Allah. Enggak, mereka tetap beda kelas. Orang yang iman dan tidak jauh, agama darajatan itu lebih terhormat. Karena itu tadi. Jadi semenjak dulu Ka'bah itu sebagai kiblatnya orang Islam, tapi dulu mengalami masa-masa kegelapan itu dipakai kontrak-kontrak samawi oleh orang-orang yang tidak benar. Sama juga dengan agak begitu yang wa'id kalau wa'umma tingkat ada dari wal hakom yang jika paham tidak alina bicara dengan sama alina biadatin barang Abu Jahal baru 4 serapah mohon
siap disiksa pengeran. Jebule tetap urip makmur. Wah, aku malah beda. Berarti bener lah, nanti saya aku ora kena utang wajib ke langit, ya ora kena sih. Sementara aku terlunta. Makanya Nabi sempat susah, sempat waktu nggak kurang. Ya sudah orang ini, orang nanti pada jadi juga begitu. Pada masa ini dalam kita bilang. Utawa tengil orang, jadi tengil orang berkorban lamangan apa? Tapi kan tengil orang tengil orang, lo kalah dong, buatan muloro kayak gue, enggak. Padahal kita tengil orang berkorban lamangan, berkorban lama. Tapi konteks adu kekuatan kan terus dikira demikian kan. Dan ini Abu Jahal cara mencari kebenaran itu begitu. Makanya dia susah. Akhirnya wala-wali zaman perang Badar. Niku Abu Jahal mati. Ya Abu Jahal mati. Ketika Abu Jahal mati itu terus wonten ayat intas tasbihu faqad ja'akum wa in tantahu fallahu khairul lakum wa in ta'udu napa. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka bukti kebenaran itu telah datang. Intas tasbihu itu artinya jika kamu mencari kebenaran dan yang benar itu siapa? Sekarang kebenaran telah datang. Artinya sekarang Abu Jahal mati secara hina, itu mati dibunuh. Berarti sekarang kelihatan sekali kalau Abu Jahal yang salah. Nyatanya dia ada di dunia itu. Dia mati secara hina. Semenjak itu institusi yang pakai mubahalah ini. Jangan disinggung Habib Rizik yang tak malam Gus. Itu berarti kita bersama kerja terus. Itu terus dipakai mulai Nabi sampai sahabat sampai dari umur dulu nggak bisa nopo. Jadi kalau sejarah ini memang dulu itu untuk menentukan kebenaran samawi atau cerita pewayangan adu kedijayaan itu memang pakai ukuran sopo yang cepat mati, sopo yang cepat kena cek. Ya, sopo yang cepat mati, sopo yang cepat kena nopo. Dan itu yang disebut nenggone Quran ini mubahalah. Adu kekuatan, adu kesaktian. Cuma mubahalah ini menurut saya, ketika periodenya Nabi selesai, menurut pulau itu sudah tidak perlu diteruskan. Karena kita ini banyak hijab, sehingga apapun asumsi kita itu rawan salah. Ya, apapun asumsi kita rawan apa? Ya itu tadi misalnya, saya kira kami itu ilmu manfaat. Kita bermodal uripnya saya makmur. Terus berkaji di mobil terus manfaat. Sehingga kita terlunta-lunta dari melarat gak manfaat. Ya kalau pada ukuran situ kan sakit. Terus melarat di komentar gak. Masih buang atau pegatan di buju ini buat. Terus buju pegatan mertua juga itu nio masyarakat nio. Terus ngono di komentar ini ilmu gak. Mana buat. Itu resiko kalau kebenaran itu juga pakai materi, pakai asumsi-asumsi alam. Dan itu dipakai alat bijak dulu. Namun akal amalan, mana lebih muat. Kemudian, ini saya menyangkut materi. Kemudian sekarang menyangkut pemikiran. Pemikiran di mana? Misalnya sekarang faktanya Nabi itu hidup di Madinah. Abu Jahal dia boleh di Mekah. Terus orang Yahudi boleh di Palestina. Ini ruangan tenang. Orang Yahudi boleh di Palestina dekat Baitul Maqdis. Ini itu sejarah Mekah pintar. Muhammad bener-bener. Ciri utama orang bener itu yang para kota suci. Itu para mana Abu Jahal dia mengambil Mekah. Berarti para Ka'bah. Muhammad yang Medina dok. Mana yang lalu rapat di mana sih sampai para Ka'bah. Cara para Ka'bah baru Abu Jahal punya uang paling tidak pertama itu dino lawan Ka'bah. Begitu aku kumpul apa? Abu Jahal dia itu dan berdiri-berdiri di dia Ka'bah. Abu Sufyan juga. Sama-sama orang lama-lama ada yang kasih terkasih orang terkasih kapan? Sudah apa? Tapi tidak bisa diukur pakai ukuran itu. Lalu orang bersekarang betul, catatan dua operasi. Akhirnya pada ukuran itu, nak orang Muhammad itu sesat. Mereka kafir Mekah mampir di Ka'bah, wong Yahudi mampir di Baitul Maqdis.
Lalu kafir Mekah diwarai ke Yahudi. Ini kan kafir Mekah kok. Gue kok ngaji kita tak pinter-pinter. Aku be Muhammad bener. Wah, jelas bener gue. Mungkin tinggi kafir. Tinggi tempat Muhammad atau apa? Sampai turun ayat tentang itu aja. Alun siko ya dalam haji wa imarat al-masjidil haram. Kaman amanah billahi wal yawmil akhir wa jaga apa? Sila-sila. Lah tahu nanya. Karena para Ka'bah di 2 bulan bukti para pangeran ada Ka'bah yang berarti bukti ada lagi gitu. Lalu sampai anak haji pas sholat masjid haram murah tiket oleh para pangeran di bagian ini juga di biasa mawon pangeran di Mekah yono dan kene yono dan di yo. Berapa tahun para suwati sholat orang sebenarnya kene pangeran para kan di juga tuh. Pangeran berbasis di waktu ke tempat. Kafir, keyakinan mengenai masalah apa? Pengiran juga bertempat. Dia biasa sama Allah, nangis, banyak kehilangan. Nanti rakyat ngomong emang. Lo tidak saya pulau itu sering berangkat mau haji. Orang-orang haji ini sering lebih dari sampai nangis pas haji. Mereka khawatir haji ini sampai rasi tombol itu keliru. Tapi udah setuju. Apa sampean tahu nangis? Khawatir sampean rasi tombol. Jangan-jangan sampean nangis dikasih rasi tombol, untuk kehilangan 30 juta kok rasi tombol. Lalu tolak Allah orang bayaran. Kalau tenang dulu, saya ini pengagum sholat. Jangan ada orang yang puji sholat. Kan tidak adil. Ketika kue khawatir kasih murah di tombol nangis, tapi ketika khawatir sholat rasi tombol gak apa-apa. Alasannya sholat gratis, kasih berhenti. Kalau sampean takwa betul, harusnya sama-sama bisa nangis. Paham ya? Kuatir sholat kasih tombol yang nangis, kuatir kasih kasih tombol. Itu adil, fair. Nah, kalau orang populer, lah bisa itu. Kalau orang populer, itu bener. Kalau pas mereka tuh kasih deh, wani ngomong itu. Kasih nuang Allah, orang itu tenang. Gue orang enggak Allah. Karena ada adil, kenapa kita tidak pernah nangis di sholat, nangis di baca Quran, nangis di zakat, nangis di puasa? Jangan-jangan puasa kita tidak. Tapi kan kita ambil saja, gue nggak bayar ya. Coba kalau haji kenapa ada KPI, ada manasik? Mereka khawatir haji ini biru. Tapi orang awal sholat keliru awal nggak bayar. Kurang ada berdua kan? Pulau berulama protes berani. Kalau ada manasik, dia ada manasik sholat. Dulu belum juga tenang. Asik fair. Mulai kalau sampai di gerakan biro 1 Quran dan sholat itu saya sengaja. Memang harus ada kajian sholat itu harus lebih sering. Musik Quran yang ada yang wadadi nari masiku nabi kitab wa akamu sholat. Kutlu ma'utiyah ya kamnal kitab ya akimis. Yang lebih sering itu iman itu didampingkan sholat. Di Quran itu paling sering Quran didampingkan sholat, disandingkan sholat. Kutlu ma'utiyah ya kamnal kitab ya akimis sholat. Waladadi nari masiku nabi kitab ya akamu. Kenapa sholat tidak pernah dipelajari secara serius? Orang tahu kita ngisi. Tapi nak mati ada di. Nah, ketompo ya, ampun, salah wes kantut. Mandi rasa simak berat. Lalu kalau dulu umur makhluk kemungkinan Gusti, nak haji tidak tolong lurus. Kalau dengan haji tidak sebagai keluarga saya sholat cinta itu saya terjuga. Jadi aktif. Kalau haji menjadi keluarga musola saya juga nggak kasih. Nanti menurut pulau kan dengan terserah di urusan dengan. Dan saya punya bukti banyak dalam hal ini. Ya, terus ini ngaji serius, terutama para tokoh yang tidak tahu nggak. Nabi saat bisa di Medina itu pertama dibangun masjid. Saat Nabi latihan dakwah dan dipercaya orang-orang kaya yang ngelola itu pertama yang dibangun apa? Ini disebut Masjid Kuba. Kemudian sekarang disebut Masjid Nabawi. Saat itu Nabi tentu tidak bisa haji karena Mekah masih dikuasai orang kafir. Juga tidak bisa ke Palestina karena dikuasai orang Yahudi. Tapi Nabi sebagai seorang mukmin sejati itu kan tidak ada masalah. Aina manapun yakti bikumullahu jami'an. Allah bisa disembah di mana-mana. Allah bisa dipuji di mana. Akhirnya Nabi hanya saja.
Sholat yang masjid tidak populer itu jangan masjid tanya. Yang terdaftar di langit lagi masjid Mekah, di masjid Baitullah. Tapi Nabi nyaman saja sholat di masjid Nabawi. Gue orang Mekah, orang Indonesia masjid Aqsa, yang penting tetap ibadah. Nyaman. Itu menunjukkan betapa geografis itu tidak boleh mempengaruhi. Paham ya? Sama kalau tak terjebak ngomong itu, makasih namanya sholat berapa itu tidak fair. Cara ulang, cara sama cara ulang itu demokratis, tidak ada masalah. Sampai beda pendapat dengan tidak ada masalah. Itu kalau bener buat enggak orang. Kalau beda mawon, karena saya cukup punya dalil untuk meyakinkan itu. Sama ada ada. Nah, kalau ada dalil, benar ada apa? Akhirnya tenang, Nabi dia mesti nabur. Kalau lu mau hadis itu nangis ya. Baru Nabi pun sholat masjid Nabawi. Ini sampai sekitar 8 tahun. Ini Nabi protes ya, saking senangnya Nabi. Ya Allah, penduduk Mekah itu punya reputasi jelek sama saya. Itu mereka musir saya. Penduduk Baitul Aqsa bisa dibuat senang. Ya Allah, ini doanya Nabi Muhammad. Kenapa Madinah akhirnya yang belum terdaftar sebagai kota suci? Dulu Madinah namanya itu Yathrib. Namanya apa? Nabi akhirnya ngatur nomor pusat dalam Madinah. Nabi itu kok, doanya penuh sentimen. Artinya penuh dengan sentimen. Kalau sudah dari riwayat mengenai Musnad Ahmad dan Bukhari dan Muslim, itu riwayat ini sopikan. Ya Allah, sama-sama saya kekasih engkau. Kulo nggih kekasih jenengan, Ibrahim nggih kekasih. Jika Ibrahim jenengan turuti, iso mensucikan tanah Mekah. Kemudian Ibrahim pas makin ke Mekah, terus kemudian mensucikan tanah Mekah. Musa sampai turuti nganti Baitul Aqsa jadi kota. Saya sebagai kekasih jenengan, saya mohon supaya tempat saya berpijak ini, komunitas baru ini juga jadikan tempat suci. Dari kuatan tersebut Mekah repot, besok asal repot, besok masuk ini. Niku oleh dongo Nabi itu penuh sentimen. Allahumma inna qalilaka Ibrahim harrama Makkah. Wa aqalita. Wa Musa dan Rasulullah Nabi gak terima. Sama-sama kekasih jenengan turuti. Sampai pengerti dituruti, kan. Akhirnya terjadi kota apa? Semenjak dituruti pengiran itu tidak lagi dikatakan Yathrib, tapi Madinatul Rasul. Masjid Kuba, yang tidak Masjid Kuba itu tidak main kalau dibijukan, orang Kuba jeneng desa. Baru setelah Nabi besar, Masjid Kuba tahuan tidak global, tidak internasional, sekarang Masjid apa? Nah, dia jadi Masjid apa? Kuba. Jadi tahu sederhana, tahu apa? Itu menunjukkan betapa sentimen-sentimen geografis itu tidak penting. Bahkan Nabi Jambak menambah kota suci menjadi 3. Yaitu ada ketambahan apa mesti. Meskipun Nabi secara keadilan samawi juga adil. Karena Madinah adalah kota suci baru. Ya, karena Madinah adalah kota suci baru, Nabi tetap menghentikan kota suci tertua tetap Mekah. Mulai Nabi nak nyimpan masjid itu bisa akhir. Dari Nabi nak menghentikan pas sholat masjid. Sholatun di masjid hadza, ka'al fi sholatin fi ghairiha. Siwal Masjidil Haram itu terpaksa beri siwal masjidil. Itu kalah negara Abe Nabi itu. Tapi Nabi ya, kue sholat masjid itu pada kalau sholat 1000 rakaat ning masjid liya. Atau masjid liya itu ora masjid. Jadi ya kan. Kan suci anyaran. Ra itu Nabi suci sing wis ka. Rumane ngomong akhirnya Nabi pun boleh Medina ngantos sekitar 8 tahun. Rata-rata riwayat sekitar 8 tahun. Kemudian terjadi satu Mekah. Itu dekati Nabi dari wafat. Ya sekitar 4 tahun sebelum wafat atau sudah tahun. Itu kan 4 tahun di masing. Walhasil awal cerita Makkah ditaklukkan. Saat itu Hudaybiyah, terus periode 1-2 tahun lagi Makkah pun ditaklukkan tanpa daerah. Terus Nabi haji. Nabi dalam sejarah itu haji sekali. Itu sebagai masjid, sebagai gerakan sholat,
juga briefing sholat, jadi gak briefing haji. Nabi lebih haji. Ketika Nabi haji itu kan asik dengan penduduk Mekah asli ya, karena ketemu misalnya ketemu keluarga. Ini ruang tenang ketemu keluarga. Nabi aja. Sahabat Ansor yang punya kenangan buruk, punya memori buruk, punya dendam yang kesumat sama ngomong Mekah yang nanti ngusir kanjeng, itu sentimen. Amar Rasul saat berokat buruk fatun di ahli, wa fatun di asyir. Jadi ketika Nabi teng seputar Masjid Haram asik ketemu konco masa lalu, konco zaman jile, konco misalnya mingguan ketemu putri Sayyid Hamzah termasuk Ibnu Hamzah. Nabi kita asik. Dari sahabat Ansor keberatan dengan buri. Jadi uang macam Nabi lah sebelum ya asik di kampung halaman. Dari sisi mengenai siram baliknya yang Medina. Dia ini bisa sudah kita berdiri usir di tangga. Jadi rukun malah gak gelembang. Sahabat Ansor begitu. Wah, kan balik. Organisasi itu metode Mekah, metode itu. Jadi wis kuat terus disenengi tanggane terus mesti mbak. Terus Nabi menunjukkan akal terus terkenal. Tidak boleh Nabi dengan sahabat Ansor. Karena Nabi bertanya, konfirmasi jawabannya. Apa betul kalian mengatakan demikian? Iya ya Rasulullah. Tapi saya mengatakan demikian itu saking cinta kita sama engkau ya Rasulullah. Takut engkau tidak kembali ke Medina. Mekah Medina itu sekitar 450 kilo. Ya jauh kalau berangkat. Terus Nabi secara gentleman tidak sini. Tidak. Almah ya mahyam. Aku iso urip bergo tulungmu. Jadi Mekah ngusir aku. Aku iso urip bergo tulung. Wal mamat tukang sudah mati ya Allah. Semenjak itu diputuskan Nabi wafat tidak disusahkan di Mekah tapi di Medina. Terus Bapak Nato semua ya Nabi setelah haji pulang lagi ke Medina. Orang yang di kampung di Medina balik malah Medina. Artinya apa? Nabi lebih menghormati nilai perjuangannya sahabat Ansor di mana Nabi saat hidup di Mekah sahabat Ansor adalah garda terdepan dan umat yang Nabi mengatakan almah ya mahyakum wal mamat. Aku urip bareng kowe, aku mati bareng. Akhirnya Nabi kunjung ke Medina, sampai wafat di Medina bisa kan? Dan akhirnya Medina menjadi kota suci ketiga. Yaitu selain Nabi yang nyuwun kalian Allah supaya jadikan kitab suci. Plus jasa Rasul juga tempat yang Medina. Soalnya itu cara berikutnya kan maksudnya terus. Bumi paling terbaik itu dunia apa? Ya bumi yang meliputi jasadnya. Jadi pas berikum Nabi. Kemudian dari Mekah dari Medina. Karena Medina selain disucikan Nabi lewat doa juga sekarang membawa jasadnya. Itu menunjukkan betapa kesakalan-kesakalan Samawi kayak Ka'bah, kayak Masjid Aqsa kayak apa itu selalu ada masalah-masalah institusi semua agama. Ya betul agama Islam saja semua agama. Dulu Abu Jahal tawasulnya di Ka'bah, wong Yahudi nanti tawasulnya di Sokro, ambil tembok ratapan yang seputar Masjid Aqsa. Mulai PBB itu pusing. Wong Mekah meyakini Sokro suci, begitu tinggal nyandang guru Nabi Muhammad. Wong Yahudi neng pinggiran kita atau tembok ratapan. Iku ya biasanya tempat. Semua terus mulai dulu yang ada. Sebab itu Nabi Muhammad punya ajaran. Yang penting cara berpikir tentang Allah itu benar. Makanya ajarannya Nabi itu melampaui batas-batas geografis. Kayak mari caranya mulai tasbih. Subhanallah bihamdiyah terdapat tinggi bagi donasi bagi narasi dan Nabi mengajarkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa jadi tidak ada fanatik tempat. Karena tempat tapi sholat Masjid Haram kan lebih abdul. Ya itu mesti ya. Kayak ya itu kan profesional saja. Ya itu tadi. Sholat di Masjid Haram itu kalau disolatin tentu karena di situ tidak para nabi ya kalau disolatin tapi itu kalau sholat kamu benar, kalau sholat kamu salah ya malah enggak. Malah mengotori Masjid apa? Kayak zaman Nabi Jahal toh. Betul ini ngaji tenang. Mungkin ini kedengaran ekstrim, tapi ini benar. Paham? Baru kali ini terjadi kota suci. Ini prosesnya panjang. Jadi
kami Nabi juga kemungkinan ya Allah bagaimana kali luka Ibrahim dengan turuti bisa mensucikan kota Mekah. Saya sebagai kekasih jenengan yang turuti pulau Nyuwun Medina yang nulung pulau penduduk Medina yang membantu pulau dia berdasarkan kita kamu berdasarkan kota Mekah. Ini pulau Terang sudah kayaknya Nabi di Medina. Kalau kalian yang mulai di situ sudah terbentuk. Wah Nabi juga yang Medina, baca Fatimah. Penduduk Mekah yang tidak dalam Mesir kan terjadi Islam. Yang dulu Nabi di lain apa? Buat Islam tenang buat. Wah mulai kumpul Nabi Muhammad juga itu udah orang Medina. Jalur sapi, jalur pedes, pokoknya juga bagian. Berarti nanti gimana sih? Untuk sapi. Buat ini berarti tentang. Wah, Medina, dengan itu lucu. Tiang-tiang Mekah yang jalur onton, jalur sapi, jalur disukani. Sahabat Ansor yang disik mati-mati yang bela Nabi, buatan di suka. Mau ngerono tangga nih, bumi tanah nih, mau konco zaman cilik, di onton, ke onton, berdiri, ke berdiri. Sahabat Ansor katakan juga, udah dulu rapi kayak ini, tapi benar. Ketika ada yang janggal, ya Rasulullah, kenapa demikian? Ini terus nanti kalau nanti nama sore ini, sahabat Ansor dikumpul ketika ada di kajian. Amal tarbona ayat di anak bisa diwal dari watar jiuna antum di Rasul. Koyo orang itu, ketika mereka pulang, ya, ketika mereka pulang, gowo untung, gowo tak. Watar jiuna antum di Rasul, kue mulai gowo aku. Gue ngomong tentang sapi, gue bukan gue sapi. Ngomong tentang untuk, gue bukan gue untuk. Aku tetap sendiri, gue mulai malah boyo kan. Semua antar nih Rodi, Nabila ini apa? Gue mesti bilang jenengan, untuk jenengan nak bagi melah. Gue masih sukses. Gue mesti bilang jenengan. Jenengan nak bagi melah. Akhirnya wong Mekah dasar kedunya yo mulai gawa sapi gawa unta. Wong Medina tetap ke Medina tapi untuk Kanjeng sampai Kanjeng Nabi wafat. Akhirnya sejarah ini berulang sampai sekarang. Sampai saat ini wong Mekah nomor jalan orang. Jadi nak haji mengurus haji itu nak haji tak mana bagi. Ada dari orang awam musim haji, musim dua, musim tiga, musim haji, musim apa? Musim haji wanita yang mengutarakan, orang kan pikirannya musim haji, musim mana? Kan jadi rasa kaget, jadi itu orang itu yang turunannya di sini, ada lagi tapi jadi lebar. Jadi anak turunnya gitu-gitu gimana ini? Kalau lagi berbeda, pikirannya itu. Sementara Madinah karena penduduknya sahabat Ansor di Dina Nabi kaya itu, mereka tidak materialistik. Takut yang haji. Tingkat keramaan orang Madinah dengan orang Mekah berbeda. Bahkan yang awam kan lebih ramah orang Madinah. Akhlak sopan santun ini lebih santun ya. Karena apa? Kenapa Madinah itu punya misal-misal sedikit di Rasulullah. Ini rumah Nabi itu kan tidak sempat bina Mekah. Ini tarik. Nabi itu bukan sempat bina yang Mekah. Mekah reputasinya musir Kanjeng Nabi. Baru musir Kanjeng Nabi kan lebih nganti kamu nganti. Berarti saat sampai Mekah, Fatu Mekah tidak sempat juga Nabi. Jadi pada Fatu Mekah yang Mekah tetap tanpa pemimpin. Paham ya? Pada Fatu Mekah tetap tanpa pemimpin. Kanjeng Nabi urip nang Medina. Karena sahabat setengahnya Nabi, Abu Bakar jadi khalifah tetap Medina. Umar jadi khalifah yang boleh tetap. Artinya tradisi kenabian itu semuanya dipraktekkan di Madinah. Kalau lama atau kita, Imam Malik setengahnya itu Medina. Semua orang harus setengahnya Medina dibantu Nabi. Mekah. Mana sampai jadi Imam Malik ketika ditanya, kok saya benar itu pinter, ya soal ahli Madinah. Lama ya, ukuran akar yang benar, dia mijalu ahli Madinah. Fa'inna soal Madinah soal Rasul. Wa mijalu ahli Madinah, mijalu Rasul. Jika semua takaran, semua timbangan, semua ukuran yang ada dalam hadis, mesti ukurannya adalah ahli
Karena Nabi tidak sempat binakan Mekah. Reputasinya Mekah dan Nabi Mesir, bapak di Mekah jalur sapi. Paham ya? Sementara reputasinya Medina senengannya belum ganti. Sampai digorengnya di waktu. Sehingga silsilahnya ulama tentang tradisi kenabian itu bersumber dari ahli Madinah. Kayak Imam Malik, semuanya dari Madinah. Termasuk Abu Bakar nampak di Madinah, Umar juga di Paham. Dan lama terus, berarti penduduk Mekah kacau. Ini ramah untuk Nabi Dano. Saya suci rakola aneh, aneh. Penduduknya ya kayak kue-kue, karena suci masih ngomong. Tidak sampai dia menjadi tahu kenapa adat istiadat di Mekah itu beda dengan di Madinah. Karena Mekah mengalami keterputusan sudah. Ya. Ini pun Nabi bukan sempat minat yang Mekah. Paham ya? Nabi bukan sempat minat yang di Mekah. Jadi ya, Nabi total juga ke Madinah, bina orang Madinah. Sampai Nabi mengingatkan Allahumma barik fi mudiha wa thoriha. Ya Allah, transaksinya orang Madinah dengan berkah. Tanah Madinah dengan berkah. Sampai Nabi nak ngendikan Allah Madinah, umpama iman itu goyang ning dindi, sing paling nyelametno iman adalah iman ahli Madinah. Sebab itu ketika Imam Malik ditanya, hukum ini ditanyakan orang Madinah. Semenjak itu ulama bikin barometer semua hukum pakai ahli apa? Madinah. Tanya, misalnya takaran, misalnya gelasnya orang Mekah sama gelasnya orang Madinah. Ini yang dipakai ukuran dalam Islam, misalnya satu mut yang itu ahli Madinah, satu sok dia tahu ahli. Karena Nabi sempat aplikasi keislaman, merasakan keislaman dan menemui Madinah. Ngomong parah dulu diaplikasikan Islam. Kesuwan mengenai Nabi atau Islam dipilih jalur Nabi. Akhirnya Nabi kan, masih apa kan dunia, kan ngomong kan. Jadi sahabat Nabi memang Nabi, sirine nopo, yang dengan kakek ini nak keluar dalam kok aneh. Gue ada ngomong dan gue kuat, balik bawa dunia, bawa kis, bawa sapi. Gue balik bawa, tapi milih aku kok sapi gue dengan saya. Ngomong signal terus kali tadi jadi wong soleh-soleh itu gue kaya milih ganti Nabi dibanding lah. Lah, ini ngomong. Ya untuk Nabi, ya untuk Nabi. Tapi tidak. Proposal ya, itu di mana ya? Proposal itu di mana yang kalong ya? Boleh proposal. Awalam ya tapak karuma bisa ikihim mijina. Ini dua di mana dia? Dan ini tetap meleno tiang Mekah. Wong Mekah ini mengandungkan Nabi Muhammad. Ketika Nabi melakukan dakwah cerita tentang perokok warga dari Mekah dan Muhammad padahal mereka punya waktu yang lama, yaitu sekitar 40 tahun lebih. Mereka itu berkawan dengan pemuda yang bernama Muhammad. Ini ruang tenang. Mulanya Quran istilah senajan Nabi itu seorang mukmin, wong kafir seorang kafir. Tapi Nabi itu diistilah sohidi. Nabi itu teman mereka. Ya, kalau kalian mulai. Nabi ya karuan mukmin, tiang Mekah karuan kafir. Tapi istilah Quran tetap sohidi, konco. Mergo ciri Nabi urip teng Medina. Zaman Nabi ciri teng Medina. Zaman Hijab juga di Medina. Apa? Ciri Nabi teng Mekah. Zaman Nabi ciri teng Mekah. Mereka kenal baik sosok yang bernama Muhammad, pemuda yang bernama Muhammad. Bahkan di masa-masa itu mereka mengagumi Muhammad. Dianggap al-amin, orang yang bisa diper. Kemudian setelah Nabi dakwah berubah Muhammad dan beredan. Songkok al-amin, saya tidak berbeda. Mulanya Quran oleh meleno awalan ya tapak karuma bisa dipilih. Lah baru kemarin mereka kagum terhadap Muhammad. Kan baru kemarin mereka muji-muji. Dosa itu karena kita waktu itu dianggap apa? Mbok pikir. Kuwi darani edan akhirnya diperang. Lalu kalau nabi cerita, perang itu menunjukkan Nabi waras. Wong Mekah kan lucu. Darani Muhammad Quraisy. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan gawe pasukan 3.000 tentara berkuda, gue nyerang.
Wah, juga ini perang. Nah, gua ada berita nopo pengerama tolong lagu tentara. Kalau kita ngomong itu, jadi gue nggak Muhammad itu canggih. Mana cara teori-teori film James Bond yang dari film gua ada tokoh yang canggih. Iku kudu didesain musuhnya ya canggih. Karena tokoh kita canggih, nah musuhnya canggih. Kalau teori film kan nonton kayak tokoh dulu, Spiderman, Bobo mesti bajingan ya canggih. Mereka tokoh betok canggih, tak musuhnya. Kalau Abu Jahal untuk jalur betok paradok, darahnya Muhammad itu edan. Sementara bikin pasukan yang solid dan kuat, gue melawan Muhammad. Berarti keyakinan mereka kan Muhammad itu canggih. Nyatanya mereka menyiapkan pasukan yang canggih. Lalu darahnya Muhammad itu nomor 5 mereka terus. Rumah mati pengidan paling gampang. Pengerapa caranya menyelamatkan diri, darahnya pengidan. Paham ya? Yang ini kan paling gampang, keterangan juga mengirim jalan-jalan, berhasil. Nggak mau ngambil itu paradok, darah ini Muhammad kan? Tapi ketika Nabi Muhammad, dia mau beberapa ribu kok. Berarti dia mengkafir ngakui kecanggihannya Nabi Muhammad. Dia ngakui Nabi Muhammad pengerja pemerintah. Bukti untuk melawan dibutuhkan 3.000. Nah dari awal betul mereka meyakini kan? Jadi wong limo cukup untuk cover agak ada orang Islam mati di. Makanya justru adanya peperangan itu bentuk penghormatan wong kafir atau pengakuan wong kafir dan Nabi Muhammad wong canggih. Bukti yang nanti melibatkan ribuan. Paham ya? Ikon mikir, maksudnya ikon mikir, wong kafir kok ora mikir. Biasanya darah Muhammad Islam. Tapi diserang di pasukan yang super canggih. Dan agaranya itu ada yang cukup penglima lurah itu. Paham ini, jadi awalnya apa karuma, sohibin, indua ilana diri. Menurut otaknya. Fabi ali hadisin bacaru yumi. Menanding bakat kiamat. Ya selalu nak anissa. Ya selalu nak berdetak atau kufar kain siro. Ahli kata sekian Mekah ada ahli yang masalah. Ayo kiamat dari kiamat. Ayana Musa, kapan terjadi nisa, masa Musa, itu kapan dilepas nolita, dilepas nolnya maksudnya terjadi nisa. Kul jawab sirah Muhammad bagi maring wong akeh di ahli Mekah. Inna maring Muka inna Rabbi. Namanya wong kafir Mekah aneh-aneh. Musuh raiman kok. Jadi wong kafir Mekah parah tuh. Jadi Muhammad raiman nabi. Tapi nak takut kiamat kapan dia Muhammad? Nah ini kan jadi diam-diam. Paling Muhammad Nabi benar, paling roh yang apa? Jadi orang ini kok, jadi kok ditakoi urusan lah? Bulat, ini bu, dari suci pemilihan itu ya bulat kan? Rasa terus. Orang masalah itu tidak masalah, ini jalan bertahan. Artinya seneng nabi, seneng sapi, betul apa? Bukan masalah, fitunya dalam wilayah ini ada histori, ini tetap senang nabi. Artinya nabi itu tak boleh di rumah kalau nabi dengan apa? Nabi berolah. Untuk kalau orang kafir bekas disebutkan. Ya selalu nakani saat ditanya kiamat, ini kiamat ditanya kiamat. Padahal kita kok ahli Mekah. Kau mendapat sirah Muhammad agama yang ahli Mekah nama ayat Mekah itu. Anu sini utai pengetahuan kiamat mata takut kapan orang kiamat ku indah di kono insannya dimirahi. Lari jadi hari waktu hari lagi. Lari jadi orang jelas hari kiamat. Jiru ketika orang jelas hari kiamat di waktu. Mari mungkin kiamat. Alamu telam di mana kita gimana? Sopo ilah kecuali orang yang waktu kiamat kecuali itu. Takulat sistem awal di bawah. Hakulah akut apa kiamat, aluman segede gede atau tragedi kiamat bisa mati dengan berobro langit walau dengan tinggi. Ala dia nyatasi, ala ahli iman nyatasi penduduk sama tanah. Dihau jika krono tragedi ini kiamat. La takti kundilatak. Orang terkopok kiamat mengintura kafe ilatak dan kecuali menjaga. Fujatan segede menjaga. Ya selalu nak kata kau siro, takut kepongan kita ini siro. Karena kakak jenis siro fakir, wong sing serius itu yang jawab. Maksudnya gara-gara nasi sawangan ini saya malah kita terus. Balik untuk kecewa wong sing tenanan si soal yang dalam bakwaan dan ini kiamat.
Fata alim darah sehingga ngerti sirah yang waktunya kiamat. Pengucap sirah Muhammad inna ma'il muka inna ma'il muka ini dari pengetahuan kiamat ini Allah yang ngertanya wasaki itu jadi roh. Walakin karena sapi ini ada di manusia itu layak namun orang yang disekuan. Anak ibarat temennya pengetahuan kiamat itu Allah yang nantinya wasfana bahwa. Ini kalau orang menyangkut kiamat. Kiamat itu kan yang kita kenal, yang kita bayangkan kan kehancuran langit dan bumi dan semua galaksi, semua tatanan surya. Itu sih kita sebut ini apa? Ya, itu kiamat dalam asumsi orang-orang Mekah. Ini ngomongnya. Kiamat dalam asumsi orang-orang Mekah itu begitu. Langit hancur, bumi hancur, sistem tatanan surya hancur, sistem galaksi semuanya. Kemudian orang-orang Mekah tanya, lah itu kapan mas? Bumi hancur, awal itu hancur kapan? Lah Nabi punya terminologi, punya istilah. Inna sa'ata qarib. Nah, jenis kiamat itu parah. Parah ini kemudian menimbulkan satu pertanyaan yang gampang oleh mereka yang sebelumnya ada iman. Jadi para orang jadi. Dari zaman Nabi Adam dari bumi sampai kiamat. Nabi Ibrahim dari kiamat sampai Nabi Muhammad ini nyaman nanti saya orang kiamat. Itu banyak jawaban tentang itu. Sama harus berdialog kayak discovery, kayak penemuan para ilmuwan dan semua. Kita nak belok umur dinosaurus miliaran juta tahun, miliaran tahun. Anak umurnya miliaran tahun, kira-kira 100 juta tahun ini bisa parah. Dibanding umurnya benar. Jadi sampai menganggap kiamat itu jauh kan ketika dibanding umur sampai orang-orang tahun. Sampai menjadi orang mulanya itu sesuai. Tapi ketika bandingan mulai dunia atasan asing atau alfa nomor, maka akan kelihatan dekat. Sehingga misteri kiamat, kalau balik tentang tahu tentang tengah, kabeh nabi terpaksa dia dari pengiran patona, termasuk harus omongan sini, omongan tengah terus omongan tengah. Orang ngomong kafir yang tua kok masalah kiamat. Ini kalau dari orang sosial dengan ibu kafir. Mas kiamat itu pasti kapan? Jadi nabi, jadi kiamat. Bisa ngomong orang seneng dijawab sing roh pengiran kok agak mutu, kemarin kan jawab. Jadi nabi, beliau orang jadi nabi dibeli apa? Sing takon yang mana? Termasuk saya cilik. Termasuk orang dosa ngerti tentang, nggak diriwayatkan sebelum wong tua tak cilik, tak biji, mereka takut kiamat itu. Nabi tak kuat tidak ini cara Jawa Tengah. Saya kira sedurunge nganti balik, lu kiamat terjadi. Saya kira sedurunge nganti balik. Iku ya. Kalau aku nak mesti. Jadi baliknya tolong tahu. Saya kira sedurunge balik. Lu kiamat apa? Terjadi. Paham ya? Saya kira sedurunge balik. Iku kiamat wis. Akhirnya pasti dia, masa kalau tahun kan, masa kapan tahun kan? Lah iya, saya kira nanti cembre, orang mati kan, itu kiamat deh. Aku kejar terus, akhirnya nanti jawab, kiamat itu mati, kiamat itu mati. Akhirnya itu menjadi penalaran seorang sufi, seorang ulama, semua orang-orang soleh setelah teori ini. Nanti kalau guru-guru nanti kan, kalau di kiamat itu laut, kiamat itu enak, bareng-bareng. Tinggal mati itu sendiri. Kiamat sih enak betul. Kalau semua gak akan aneh. Kita di tsunami apa? Karena kita mati, kecil-kecil deh. Neng kuburan apa? Akhirnya Nabi melakukan satu pendekatan. Kita ada di kiamat laut, mau itu dirasakan orang. Bodoh-bodoh dia kiamat sendiri, rupanya mati. Semenjak itu ulama ada istilah orang kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kematian per individu. Akhirnya Nabi semenjak itu kalau kita tahu kiamat itu memang ini. Paham ya? Sehingga semenjak itu ulama mentradisikan mau rasa di kiamat. Konduksi ngadepi adale masing. Karena itu malah repot untuk dewe. Jadi Nabi jawab sampai Muhammad ditakut itu saya itu orang nanti balik. Enggak kiamat terjadi. Waduh grogi. Terus wonten malih bentuk pertanyaane wong saleh. Iki yang kedua wong saleh ditakok.
Karena ciri agama adalah mengangkat tema kiamat. Itu orang soleh entah. Kalau ini orang soleh kan. Pas Nabi khutbah, orang bisa tahu. Ya Muhammad, mata tak. Kiamat itu kapan? Nabi benar langsung jawab, tidak usah khutbah. Di balik mana? Ya Muhammad, mata tak. Kiamat itu kapan? Sampai 3 kali. Jadi Nabi jawab. Apa kiamat kapan? Dari itu persiapan apa? Mak salah. Kita tahu apa persiapan mungkin. Jadi yang bisa dia benar. Mak suka kira sholat yang larang. Pulau benar sholat biasa mawon, pokok biasa. Walau ini ibu wa Rasulullah. Tapi nggak pernah Rasulullah ya Allah Rasul. Terus terkenal nanti mendikan almarhum aman. Uang itu sebenarnya dikirim bareng beruang tinggisan. Sahabat Ibrahim yang bilang, saya itu belum pernah Nabi jauh oleh temennya jauh ini. Jadi modal senang Nabi apa ya artinya untuk lebih suara kau ragu kakek sholat kakek modal apa? Makanya nanti saya ini masih populer almarhum aman. Begitu itu orang hadis murah meriah. Murah apa? Murah meriah. Jadi orang perlu kabiro sholatin barasi amin, gak perlu foto spesial, sholat spesial cukup almarhum mana. Semenjak itu menjadi satu mandat, satu metode. Jika pertanyaan tidak perlu dijawab, maka sebaiknya umat diarahkan kepada apa yang lebih maslahat. Jadi pertanyaannya umat kan masa saat kiamat itu kapan? Tapi Nabi balik tanya, gue kok kata kau loh, simbol persiap no? Dengan pertanyaan ini kan lebih membimbing umat supaya persiapan untuk menyongsong kiamat masing-masing, yaitu kematian. Ketimbang meneliti kapan tertitik. Nah, prediksi kiamat kan dinalar secara ilmiah. Bunga teori kemauan kita. Mungkin ini sekarang juga bisik orang tuanya, orang rentanya, orang rusaknya. Nah, sebenarnya tinggi tadi itu capek, ya hancur. Jadi kan orang, kus bapak pulau, saya ini mati. Nanti orang pulau untuk bisa dari bapak mati. Wakil bapak sebut adanya apa? Oke, bapak itu udah bisa dari. Lalu ini bayangkan kiamat, bumi tetap kiamat. Perkara gunung dijupui, sementara suku-suku cadar mau. Jadi nak gunung kan patung bumi itu kan dijupui, kan tidak tergantikan karena orang suku cadar. Karena sepeda motor rusak itu kena di orang apa? Jadi cara kalau kiamat mesti terjadi. Mereka bumi rakyat dia suku cadar itu sekali dijupui kan. Tapi sama seperti teori orang sekarang. Pakar-pakar sekarang itu takut menggunakan BBM karena itu termasuk sumber alam yang tidak terbarui. Makanya disuruh pakai biodiesel, kan karena terbarukan. Kalau pakai biodiesel kan terbarukan, kalian ambil jarak kelapa sawit kita bertandur di anak dari pulau dari 200 dari 2000 dari puluhan ribu kan. Artinya terbarukan bahkan bisa sementara BBM tidak bisa Nah bumi jenisnya tidak BBM. Kayak itu diproduksi ulang. Kamarnya rawat suku, mati itu dikari mati. Mau jadi problem suku tapi mungkin. Kalau apa nyolati akhirnya itu naik kelurangan. Tapi kalau nanti berapa lihat. Boleh waktu saya. Jadi masalah kiamat itu nabi tidak jawab dia. Hampir tak kali tak khawatir terus jawab nabi. Gue ada pakar kiamat. Saya itu harus lebih banyak. Untuk kiamat terjadi. Ada dari guru nanti kan. Uang seperti kiamat itu keliru. Kiamat itu mengakai. Barang. Jadi enak. Semua ini kiamat itu. Yang kuburan juga kan. Seperti bumi juga. Pulau Rakyat. Gue kiamat itu apa? Makanya Nabi melatih orang mukmin supaya jangan berpikir kapan kamu mati, kapan kiamat. Tapi berpikir apa yang kamu persiapkan. Kula amliku dinasti, kul mendapat sira Muhammad la amliku ramli ing dinasti mari awak dhewe ing sunatan ing bermanfaat. Ajli buku kang iso narik ingsun ku enak. Wala dorlanan ingsun ora miliki ing kemadorotan. Atfa kang iso nolak ingsun ku ing.
Ilama sa'wa ilama kecuali perkara saingan kesana sapa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakfartu minal khair. Walau kuntu umpama tak temne ingsun iku a'lam iku ngerti sapa ingsun al ghaiba ing barang kok. Masih perkara ghaiba kang kok iku pemahaman sanging ingsun lastakfartu minal khair. Seperti mekani sana ingsun minal khair sanging kaafian. Wa ma masanya itu. Wa ma masanya orang kok ingsun kepasu kok elek. Dipakai sangi kepikiran, wabili hilang, saliannya kepikiran. Likirozi krono kajagan yang senang disangkin hilang. Bistina bimador di kelawan ngeduli kemandor. In ana ila nadiru wa basiru di kaum ini. In ana orang tahu yang seni ila nadiru, kecuali wong sing meringat dari iklan rokok. Lil kafirina kesiguro kerong kabeh. Wa basiru nang sing ngeke iku guna bijana iklan swarga di kaum yang minur akan beriman sapa kaum. Wa ta'awwal ala dina salafan nang ciptakan sekolah di komisi rokasi minasil wakidatin saking awak sitok atau jenis sitok agama tersiap. Jadi terserah sama ini sampai jenis sitok di awak sitok. Wa ta'ala menciptakan sapa Allah salafat sehingga sapa Allah minha saking nasil wakidatin dewe sehari pasangannya nasil wakidat. Rupanya awak. Lihat kuna ilahi supaya merasa tenang, merasa nyaman sapa adam ilahi maring awak. Wa ya'lafaran merasa ulfah. Mawat atau warok ma'ufam rasa asik sopa adam maring Allah. Falah mata dosa mau semangkanya ngumpuli sopa adam maring Allah. Jama ada kita ngumpuli sopa adam maring Allah. Hamalan mau hamil sopa hawa hamalan kelawan hamilan sopi panggang ringan. Dua anufak isi rupa mani. Ya terus nanti di rombulan sampai 4 bulan. Pamarat mau itu liwatan masih itu berjalan sopa hawa di iklan hamalan sopi. Eda ketika itu lumaku sopa hawa wajah nanti jadi sopa teko teng kepentingan yang baru disifati karena ringane kamu. Falama sekolah nomor semangsane berat opo ikilah merosot berat sopo hawa. Hai papiro sikti sopo alwaladu anak tibat nihanem napun diruwet tengi hawa. Wa asfakolan kuatir sopo agama yakun ento ono po anak berdimatan jadi kewan. Jawa po mongko dungo sopo agama hawa Allah yang ngopo roh rumah ya pengirane agama hawa. Lain ate tanah sehingga mengaringi panjenengan nanging kita walam dengan solihan ingkang soleh kalian dengan ingkang sempurna. Lanakun lanang sehingga Allah kita ulang syakirina dengan mayung syukur kabeh. Lanakun panjenengan alihi ngatasi rezeki silakan. Falama ada rumah musman sananya kei sopo Allah rumah yang ada hawak nekai walasan dengan solihan ingkang soleh ingkang layak ingkang sempurna. Dalam penggawe sopo ada hawa lagu maring istilah Allah sirokan bro sebutana. Wa pikir atin jika silsin bertanding syarikat syarikat itu institusional. Siman dalam perkara atau makan mereka sopok rumah yang ada masalah. Bisa semiyati kelawan sebab menjenama anak dan arahnya akal hari kaulannya ini Kristen dengan suatu hari. Jadi akal hari ya kalau kaulannya itu. Soalan yang bagus itu. Nah ini kalau ngaji benar. Ini Quran itu banyak fakta. Setan itu pintar, caranya yang intimidasi supaya orang muslim. Mulai kadang bener rumah lagi. Kue nak bojo meteng tua. Ini kurang mesti di trauma. Kue anak tua dengan tangan orang sempurna, tapi dia simple, lahir dengan berbagai kekacatan fisik. Lah orang nak panik itu kan nasional. Mulai zaman ibu kita Hawa, orang nak panik bukan berarti. Jadi pas Hawa itu hamil. Gue dia diberi setan, kan kau coba nih, ada Hawa setan, kau coba nih keluar. Setan itu pinter, nak uang normal, ini bukan pikiran orang. Tapi nak uang tertekan secara psikologis, pikirannya tegak. Setan pinter, dia dipilih. Gue hamil alim-alim kayak itu, ya jujur bilangan. Gue hamil cepatan luar, itu ya jujur apa? Hamil wahana. Sebelum soal anak tua asu tak bagus. Wah mobil, murah hijau kan? Ini jenis bahas apa ayah pun ada di mana? Segini riwayat kasus. Jadi betina setan neror Hawa, ben supaya bayangno kekhawatiran yang berlebihan. Wah kan panik. Mau lahir bagus, mau lahir asu, mau lahir kuat. Tapi supaya mesti ada manusia. Setan berjalan tapi. Akhirnya setan dua kesempatan.
Baru panik kan takut. Lah terus piye supaya mesti lahir manusia. Nah, ngono ngene. Ben kudu dikira aku nak lahir manusia tidak ada Abdul Malik. Aku punya konsep pikir saya kan aku. Jadi tidak ada apa. Lah semenjak Nabi Adam karena pernah mengalami demikian sehingga Allah sampai sekarang uang nama tentu. Iku rawong pincang yang amit-amit jaga bayi di pincang. Rawong picek yang amit-amit jaga bayi di anaknya. Sampai wong Jawa wedi mateni iwak pasir anake penceng, wedi nembak tekek muga pasir anake kaya tekek. Semua kan mitos-mitos kehamilan. Sebetulnya dari sisi kekhawatiran normal, jadi wong tua khawatir dengan kondisinya. Tapi kemudian setan pinter. Dalam keadaan wong terpesat ini kemudian dimasukkan unsur kemusyrikan. Ya akhirnya ono kon gawe sesaji, ono kon aturan-aturan yang buatan Islam. Zaman anak moyang kita mungkin kalau melihat non muter wes paham ya? Nah ambil buat hidup wes, kalau pamit amit, orang itu gula waktu gede. Walhasil kemudian pada kondisi tertekan ini setan bisa naiki masukan unsur kemusyrikan. Jadi itu supaya melakukan investasi, melakukan macam. Nah sehingga secara psikologi manusia pasti begitu. Pulau menangani saat ini kan daerah pulau yang daerah-daerah banget sewa tenaga kabel luas di gunung bergon tiga bermakra ini jadi kamu. Lalu terus wanita itu pinter karena kejiwaan ibu pasti demikian supaya mantep dia no kasus miton. Miton itu sebenarnya bukan adat Islam, adat modifikasi wali songo karena orang pasti tertekan saat lainnya pasti apa? Tertekan. Daripada dengan rumus-rumus sesajen atau rumus-rumus Islam, itu juga ikon dungo, pengawakannya. Berkumpul mereka lebih tinggi, ada di temuan tertekan secara psikologi, dan tertekan itu dari rumus percaya sesajen, percaya barang-barang tinggi daripada mono atau tetap orang acara, tapi itu orang acara mitoni. Paham? Berkondisi Sayyidah Hawa nanti ngelakoni sesuatu yang berbau sirik gara-gara diteror ini wa'as fakwa ayakuna dari mana mau kalau aku itu membuyang sore sembuh hamil tidak tahu itu setan dibawa dulu sapi berdua berkan grup apa iya supaya jadi berdua sebenarnya tidak tahu Abdul Haris kau padahal barang ini kawannya ini jadi hamil. Apa kira Abdul Haris? Karena saya memang aku loh, jadi kau udah kurang ekstern. Wah tenang, suara dia lupa menurut saya tanpa kolor. Tes penuh. Jadi Abdul Haris tenang, betul? Kendaraan yang pengiran tenang tersinggung. Palama asal rumah solihan jalalahu surokah bima asal. Macam, lu tinggal ke anak merupakan anak musuh aku rasetan, kepala berjenak Abdul. Akhirnya Nabi akan menulis lagi Gusti sepulang Gusti. Akhirnya Allah yang tersinggung, sehingga jika anakmu menusuk, itu aku jadi pengiran tenang. Orang sih, sehingga aku cuma orang di bawah itu. Akhirnya pengiran tenang seperti itu menunjukkan bahwa setan selalu masuk pada seseorang yang dalam kondisi ya contoh masih gampangnya. Sampean di kuburan, foto-foto kuburan dewan. Sampai di kuburan dewa, ini nak sama orang. Neng kota anak dewa kita, utang orang dewa. Baru nyewale, berobak di samping di kuburan dewa. Jadi dia sama orang dewa sih. Kalau nak utang jatuh tempo, dua orang ini sesok di pagi. Orang pasak bayar berkongkol. Cara berpikir mesti beda. Foto-foto orangnya sama. Sama. Awalnya, caranya menjaga iman itu harus dengan tingkat rasional. Gue yang ngomong di duit. Orang-orang bagian utang, orang-orang bagian jatuh. Dari itu terus gue yang kuburan sing ramah. Misalnya yang kayak bila gue itu, yang kenal bagi juga. Ya dia sama warna ini. Ya, bagi juga iwan, kayak aneh lah. Saya tak berani gue, utang jatuh tempo di kuburan. Gue anaknya apa? Tentang apa hati. Dan apa mending udah taruhan di sini. Kalau sultanan kan didukung jadi, kalau orang itu, baru mau ketemu uang itu bulan tuh,
Dasar pikiran ini bagus gitu ya, betul bisa kali pakai. Jadi larang itu pakai tapi itu kalau bulan saja. Dan kakak untuk kakak rapati itu merah, masalah itu, masalah itu apa? Tentang kejadian itu kira-kira. Bos marah, dihukumi sih, tidak bisa pengen. Coba kalau sampai sama-sama ke kuburan itu jamnya sama tapi yang mau ambil duit, baru nyate, menolak kuburan digelekin. Akhirnya orang ngalami trauma-trauma sampai ngoten nih. Nah, setan itu paling pinter. Setan itu hanya masuk pada orang yang tertekan. Mulai kalau teori-teori ini kiai-kiai itu kan nambah yang kejinan, jadi pun bisa masuk nih, wong sumpah atau wong di. Ya kayak cerita di kitab ini. Setan itu bikin otot kon Hawa, diteror secara psikologi. Yang mau kamu lakukan yang dan anak milah ini ramsi upah manusia, soalnya upah kewan. Gue tidak sih orang, soalnya orang pusing. Iya lah, saya itu supaya ada manusia atau kakak orang saya, setan untuk peruangan. Ini kata saya, gue nak lahir terus upah manusia, tidak nak bertanya. Padahal kayaknya manusia itu apa? Pas rupa manusia, soalnya prestasinya dengan kekesen. Nah, ini suruhnya jadi kabel. Nah, tinggal manusia terus pengeran yang peroleh. Itu jenis palama atau mansolikan. Ja'ala lalu syuraka hati marwa. Walau yang terbilang orang saya coba ayat menaik tono sebuah anak ibu akan itu kalau hilang kecuali. Walau salah orang kok. Walau tapi syokin ibu. Walau salah orang lagi peristiwa disrokin dengan musikan suku dalam masalah budaya, ismati akan berono asumnya. Dan ini juga seperti itu. Walau orang bilang satu tamu orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama walat dan sementara lagi mau toko awal apa? Sofa mau mubuni, murah marah jangan awal toko itu. Jadi pas apa dia anak itu berona. Bahkan orang itu ayat isu kurang pada kedua awak mewala sunan. Dan dulunya ada anak muda. Dan ada orang yang muda mati jadi Abdurrahman. Jadi, nah sekarang orang di depan. Kemarin dia bicara Abdul saya mulai pak. Wah, biar jelas juga kemana pak. Sekarang kita nak kau. Uang bertekan. Betul tidak nak besar itu. Kalau tak ada, ya kalau ini mana cuma beral tanam era tidak ada orang tak kuburan, malah karu, semua orang dengan anak ini belum tinggi tahu pun, orang kuburan pikiran tenang sejarah wali, hormati perjuangan. Dan aku pikiran banget hormati wali, hormati tanggung orang hormati wali, hormati apa? Tanggung. Wakola ini setan kita ingat, model aktif ya. Tofa juga iblis, tofa dibantu di Tuhan. Bahkan awalnya itu awal aktif, terus dulunya ada anggota. Wakola mengkontak tokoh setan. Sami Abdul Farid, kok nak lahir di nama Abdul. Pak Ina bukan isu terus. Pasal pas dulu mau berjenak tokoh apa bukan Abdul. Nah, Pak Adam adalah juga di nama Elek malahu. Maka dari kamu kalau dari kamu kalau peristiwa, itu wahyu. Nanti urusan wahyu setan, wahyu dan perintah. Kalau lagi, kalau pasti sudah ini, kalau pasangan itu, dekati di setan begitu kan. Pada alam ngomong berfirman bahwa amat yang berkorisi pun akan berdengar kalau musik sokongan, akan muka. Jika Allah menyatakan bahwa jumlah musa berbeda dan sebagai abdul ala bahwa beliau memandang jumlah ini kerana ini sebuah nama kalau pada musik atau mengajar jika Allah ibadah dengan ibadah. Main perkara lalu kalau orang yang tak mau masih ada yang perkara. Maksudnya ketika anaknya awal upah manusia, itu sehingga Allah berbeda, sehingga tetap Allah. Iblis mengurung konsep mana? Di dua konsep akal. Tapi yang jenis orang tertekan itu yang merupakan diri itu sih, intimidasi ini iblis itu sukses, itu pas kamil diintimidasi. Jadi kalau orang tadi kan nonton, pas kamil kan, wakil anak istri, anak tidak sempur. Gara-gara diintimidasi itu kan secara psikologi dia kan, wah mana lo, jadi
dari dukun, anak ngono sebenarnya kita ingin dari baik anak ngono dari zaman yang kayu ini tidak begitu. Daripada orang tertekan secara tidak Islami, kemudian wali songo, dewi sama ngono mitoni apa. Daripada nanti tertekan atau malah mencari jalan yang lain, rawan sangat tidak Islam. Karena orang dalam keadaan tertekan, mau ambil uang juga ada apa? Tertekan paling gampang dimasuki apa ajaran-ajaran misal. Paham? Mau hal yang mengakai itu aku najukin kita atau uang. Walau satu nalar warga kota pasang baru mulai mengakai api di mana ini bahasa natural yang pertama. Walau juga melan orang ngawak dewi yang mengakai yang suruh naik turun di sekolah. Gimana dia lawan jika api Miman kami mengarut dengan arno komansi karena sisi suannya. Minta perintah yang ngejauh di luar saya ya. Jadi berdoa setan yang berpengiran di untuk mereka belum ngawak di. Wali kamu dari kamu tahu di orang lain. Wali satuhum ilal buddha layak tapi. Wali satu lamun nyelok nyelok sirau dengan anak dengan buddha lain. Seperti layak satu membawa korban atau apa namanya menjawab kita besar. Layak tak dihukum atau layak dihukum. Tawak nuko dua kali mengatasi siro kafe ada hukum mono ada siro kafe dan nyelok siro kafe ngat namanya lima yang kita muda. Aman tunggu di siro kafe suami nama kafe dan juga ini saking ada asna. Layak tak dihukum atau pasang bulan juga untuk kafe di nama siro